sekali karena ini penjelasan RK Ruh ya. Ini penjelasan RK Ruh. Kenapa RK Ruh itu saya adakan ya? Saya adakan itu fungsinya untuk apa sebenarnya? Fungsinya untuk apa? Kegunaannya apa? Efeknya apa? Itu ada. Itu kenapa sebenarnya gitu ya? Kenapa sebenarnya? Dan bagaimana teman-teman memahami yang ada gitu ya? Oke. Oke ya, siapkan catatannya teman-teman. Maksudnya dicatat di sini, bukan di sini ya. Tapi kalau mau mencatat di sini ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas ingat-ingat ya, diingat-ingat nanti terus banyak pertanyaan ya. Saya jelaskan dulu. Ya, maksud dari RK itu sebenarnya apa? Oke ya. Oke, teman-teman kita bisa mulai ya. Ya, kita bisa mulai. Kita mulai dulu. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu RK Ruh itu seperti apa, bagaimana fungsinya seperti apa, baru nanti kalau saya sudah menjelaskan, teman-teman silahkan nanti tinggal bertanya ya. Nanti tinggal bertanya, nanti saya jawab ya. Oke, oke ya teman-teman. Nah, kita mulai dulu di dalam RKRO. Jadi gini teman-teman, RKRO itu saya buat ya, saya adakan gitu kan. Itu adalah kombinasi antara ilmu serkomekanisme dengan ilmu spiritual ya. Dengan ilmu spiritual. Kenapa? Karena pada hari ini kalau kita tidak berspiritual, hidup kita jelas banyak masalah. Karena apa? Karena kita itu mempunyai empat tubuh, yaitu empat tubuh astral gitu ya. Dan salah satunya lagi ya teman-teman, RK Ruh saya buat tujuannya adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk innalillahi wa inna ilaihi rojiun sebenarnya. Apa maksudnya? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Yang dari tanah, termasuk partikel-partikel yang lain, api, angin, air gitu ya, akan kembali ke sana. Yang dari Tuhan akan kembali kepada Sang Tuhan. Maksudnya gimana? Jangan sampai kita kembali ke dunia. Kalau bisa hari ini kita itu hidup yang terakhir. Ya, kenapa kok saya bilang hidup yang terakhir? Karena kalau hari ini kita hidup, ya, kalau kita hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, berarti reinkarnasi gitu ya. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan menyapa satu-satu ya, teman-teman. Ya, di sini yang di depan saya, layar saya ada Pak Abbas, ada Bu Nafisah, ada Pak Sukron, ada Pak Anang, Bu Siti, Pak Andreas, ada Bu Yanti, Bu Sri, Bu Nur Afifah, ada Bu Ani, Bu Rizky, Mas Pujianto, Bu Wirnansih, nggak kelihatan wajahnya, Pak Muhajir, Pak Hiksa, gitu kan. Pak Hiksa, Bu Andriani, Mister J, ya Bu Ani, Suryani, Bu Nuryanti, Pak Bambang, yang Pak Asep, Bu Ratna, dan Bu Yuni, serta Mas Valen ya. Oke. Oke, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu ya. Intinya kita kita saling berhadapan ya. Kenapa kok saya mengadakan RKU itu salah satunya adalah tentang reinkarnasi teman-teman ya. Semua ya. Nanti saya jelaskan kenapa reinkarnasi itu ada dan untuk apa dan bagaimana ya. Itu seperti itu. Karena hidup di dunia itu nggak enak teman-teman. Enak nggak hidup di dunia? Bagi saya nggak enak. Bagi saya nggak enak teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita hidup ya hidup itu coba kita lapar gitu. Kita lapar gitu. Enak nggak? Nggak enak ya rasanya nggak enak, kekenyangan enak nggak enak kan gitu. Punya uang kebanyakan bingung, nggak punya uang bingung kan gitu. Punya pasangan bingung dicerewetin terus, nggak punya pasangan juga bingung kan gitu ya. Nah, dan lain-lain, intinya serba tidak enak. Dan yang perlu diingat, raga kita ini ada ruhnya. Kalau di dalam mitologi Islam itu tak tiupkan ruhku, ya kan? Tak tiupkan ruhku, berarti ada ruh Tuhan di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, ruh Tuhan yang sudah bersarang di raga kita ini tidak bisa kembali kepadanya. Tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun ketika teman-teman apa namanya berbuat yang namanya dosa, berbuat yang namanya karma, dan karma itu, dosa itu mengotori yang namanya ruh.
Dan ketika ruh itu kotor, disinilah ruginya ada dua jenis, teman-teman. Ya, ruginya ketika ruh itu kotor. Kotorannya ruh itu apa? Dosa. Dosa. Kalau saya bilang dosa kan teman-teman yang beragama kan, Pak Bambang ngantuk ya? Wah, ngantuk ya Pak Bambang. Sampai angop-angop gitu ya. Oke ya. Kerugiannya ya, ketika kita ruh kotor itu yang ada dua teman-teman. Yang pertama jelas rezeki kita itu akan nyendat-nyendat gitu. Tahu nyendat-nyendat ya? Nyendat-nyendat itu tidak lancar teman-teman. Karena ruh itu adalah magnet rezeki ya teman-teman. Magnet rezeki. Buktinya apa? Tubuh apa ruh itu adalah magnet rezeki. Buktinya adalah di dalam ilmu spiritual Jawa disebutkan bahwa ruh itu adalah tali ning jiwo. Tali. Berarti tali itu adalah menghubungkan dari ujung ke ujung, ya kan? Jiwa itu apa? Keinginan. Nah, ketika manusia masih mempunyai keinginan begitu, di situ pasti akan terpenuhi gitu loh. Cuman tergantung keadaan kondisi ruh. Ruhnya ini kotor enggak. Kalau ruhnya kotor, banyak dosa, banyak karma, yang jelas hidupnya nyendat-nyendat. Karena apa? Rezeki debet yang didatangkan oleh semesta, yang diberikan oleh Tuhan itu nggak nyampe besar sesuai dengan kehendaknya, nggak nyampe. Karena apa? Ada kekotoran di situ yang bernama dosa atau karma. Nah, kalau teman-teman tidak belajar spiritual, hanya beragama saja, mudah sekali berbuat dosa, teman-teman. Gampang, gampang. Iki royokan warisan sik gampang. Engko lek wis entuk warisan akeh lagi njaluk sepuro nang Gusti Allah. Nggak semudah itu Ferguso kan gitu kan. Ya, dosa itu karma dan karma itu pembalasannya sejenis gitu loh. Nah, ini bahaya sekali ya. Dan itu karma-karma itu dosa-dosa itu tersimpan di tulang ekor gitu. Itu kerugian pertama. Ya, itu kerugian pertama ketika kita menjalankan yang namanya dosa atau karma, ya. Yang kedua, ketika kita tidak mengeluarkan karma-karma kita, ke yang kedua, ruh kita itu tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun, teman-teman, tidak bisa. Makanya di dalam mitologi mitologi Islam juga disebutkan, ya, disebutkan ada yang namanya kita dituntut meninggal dunia dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Benar ya? Ya, pernah mendengar ya? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu keadaan apa sih sebenarnya? Nah, orang yang tidak pernah ngaji spiritual, dia nggak paham. Dikira husnul khotimah itu mati dalam keadaan beragama kan gitu kan. Agama A, agama B, agama C. Tidak. Dari kata-katanya saja sudah terdiri dari dua kata teman-teman. Husnul khotimah. Husnul berasal dari kata hasanah. Hasanah maknanya adalah baik. Baik. Sedangkan khotimah berasal dari kata khotam. Khotama. Maknanya khotam itu berarti sudah selesai. Sudah rampung, teman-teman. Rampung selesai apa? Ya selesai menjalankan tugasnya yang ada di dunia. Nah, tugasnya di dunia, teman-teman sebagai apa? Satu, sebagai manusia. Ya, berarti teman-teman harus menjalani kehendak sebagai manusia. Nah, termasuk ketika mau meninggal dunia, tidak boleh membawa rasa. Rasa dunia nggak boleh. Satu, rasa misalkan, aduh, anak istrinya suaminya belum belum apa namanya belum bahagia meninggal dunia. Akhirnya apa? Nanti akan jatuh lagi ke dunia, masih punya beban, masih punya masalah, masih merasakan rasa sakit, rasa apapun, itu akan menjadikan kita kembali ke dunia lagi. Nah, pertanyaannya, ketika kita kembali ke dunia lagi, pertanyaannya, nah ini loh, apakah kita langsung bisa menjadi reinkarnasi? Itu satu. Yang kedua, ketika kita kembali ke dunia, apakah kita bisa 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 meyakinkan kalau kita jadi manusia lagi kan gitu? Kalau kalau jadi hewan gimana? Kalau jadi siluman bagaimana? Kalau jadi jin bagaimana? Kan seperti itu. Ya, seperti itu. Tergantung perbuatannya teman-teman di dunia ini, hari ini, ngerjain apa aja, ngapain aja, berbuat apa aja. Itu
Nah, itu nanti akan menentukan kita itu nanti innalillahi wa inna ilaihi rojiun atau kembali ke dunia atau ke alam jin atau di alam roh atau di mana. Itu tergantung kondisi dan keadaan kebersihan dosa dan karma yang ada di dalam diri kita. Dari situlah teman-teman saya memunculkan pelajaran metode yang namanya RK Ruh ini. Nah, RK Ruh ini tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama itu adalah untuk kita innalillahi wa inna ilaihi rojiun yang jelas ya teman-teman. Yang kedua menguatkan magnet rezeki kita. Ya kan? Karena ruh itu adalah yang menghubungkan antara Tuhan yang ada di dalam diri kita dan di sana dengan semesta kan gitu kan. Nah, sekarang saya jelaskan satu-satu teman-teman ya. Tolong dipahami ya. Tolong dipahami. Saya menjelaskan satu-satu isinya di Erkaruh itu kan ada empat ya. Pertama meditasi samsara, yang kedua pernafasan tailbone, pernafasan olah nafas. Yang ketiga, meditasi silent praktis yaitu meditasi untuk bertemu guru sejati atau meraga sukma atau ke alam-alam yang lain. Ya, nanti nanti saya jelaskan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang pertama meditasi samsara ya, meditasi samsara. Coba dilihat ini ya, meditasi samsara. Yang perlu dipahami teman-teman ya, coba eh, layarnya kelihatan teman-teman. Saya mau menggambar kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Sudah kelihatan gambarnya belum? Belum. Ya, karena belum gambar. Ya, oke. Jadi manusia itu ya, ya ini manusia ya. Anggap aja ini manusia teman-teman. Ya, ini kita ya. Ini raga teman-teman. Nah, apa? Sana loh. Anak saya ya. Nah, kita mempunyai empat tubuh ya, empat tubuh. Tak tiupkan ruhku. Ini tubuh raga. Raga. Oke. Tak tiupkan ruhku, akhirnya Tuhan meniupkan ruhnya, akhirnya kita bisa hidup. Nah, ini adalah tubuh ruh. Nah, yang kedua. Terus ketika raga dan ruh sudah menjadi satu, muncullah yang namanya sukma. Nah, ini sukma meliputi ya. Nah, ini. Nah, ada ada sukma, sukma. Yang keempat ada jiwa. Nah, kita kita menyelimuti ini. Nah, nah, tubuh kita ini baru bisa dikatakan manusia kalau sudah ada empat ini komponen antara raga, ruh, sukma dan jiwa, teman-teman. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau teman-teman di sini hidup hanya mementingkan raga saja, dalam artian Allah wis kelet, roh ya wis kelet, sukma ya wis kelet, jiwa wis kelet, mek ngono tok hidupnya teman-teman, pasti hidupnya teman-teman banyak masalah, banyak beban. Karena masing-masing tubuh tubuh ini membutuh yang namanya asupan makan, asupan gizi. Yang seperti saya jelaskan ketika pelatihan RK Ruh itu ya. Kita sama-sama tahu makanannya raga itu adalah makanan minuman ya. Gunanya untuk apa? Untuk mempertahankan raga kita supaya mendapatkan asupan gizi sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kan gitu. Nah, sekarang yang ruh. Ruh itu tugasnya apa? Nah, ruh itu tugasnya ada dua, teman-teman. Yang pertama untuk menghidupi, hidup. Nah, untuk menghidupi. Tubuh kita kalau nggak ada ruhnya, ya akhirnya nggak hidup, teman-teman. Ya kan? Kalau tubuh kita ditinggalkan ruh kita, ya otomatis kita mati. Kita meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya ruh itu adalah magnet rejeki. Magnet rejeki. Nah, ini. Ini yang harus dipahami, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana supaya magnet apa namanya kehidupan ini dan magnet rezeki ini kuat? Nah, ini ada dua syarat yang harus Anda lakukan, teman-teman. Ya, coba dicatat yang pengen nyatat ya silakan nyatat ya. Yang nggak kepengen nyatat juga nggak apa-apa ya. Ya.
Kalau pengen hidupnya ini tenang, santai, damai, bahagia, serta berkelimpahan, syaratnya itu yaitu ada dua, teman-teman ya. Syaratnya ada dua. Yang pertama memberikan asupan makan kepada ruh kita berupa apa? Satu, ilmu. Ilmu, teman-teman. Nah, makanya kenapa di dalam kitab Taklilmul Muta'alim ya teman-teman, kalau teman-teman pernah membaca, kita dituntut untuk menjalankan keilmuan kita, kan ada dalilnya, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kan seperti itu ya. Nah, carilah ilmu mulai dari awit kita digendong orang tua kita sampai ke liang lahat. Nah, itu maksudnya apa? Ketika ruh kita sudah mulai dikasih ilmu, teman-teman, disitulah ruh akan membimbing raga kita. Sehingga raga kita akan mengerti, oh ini harus seperti ini, oh ini harus seperti ini. Itu karena apa? Karena ilmu, karena pengetahuan. Makanya mohon maaf sekali teman-teman coba dicek ya. Coba dicek di teman-teman, di daerahnya teman-teman atau teman-teman punya tetangga gitu ya. Mohon maaf sekali. Yang tetangga yang mohon maaf sekali, yang lain. Coba dia pengetahuan ilmunya itu dari mana gitu loh. Secara ilmu umum aja sekolahnya sampai sampai sekolah apa gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang-orang miskin itu sekolah sampai SD sampai SMP, SMA udah habis itu kerja. Nggak sempet lagi mencari ilmu. Nah, kenapa? Kenapa nggak sempet mencari ilmu? Karena ada rasa malas. Nah, orang malas itu dekat dengan kebodohan. Kebodohan dekat dengan apa? Dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan dekat dengan penyakit. Penyakit dekat dengan kematian. Itulah siklusnya. Makanya teman-teman seperti ini salah satunya juga belajar teman-teman. Ya kan untuk memberi apa? Memberi makan asupan ruhnya. Makanya kalau ada pemberitahuan dari admin ada Zoom gitu ya. Sesibuk apapun teman-teman ya, ikuti. Gunanya untuk apa? Memberi makan. Ya kan? Tidak harus di RK saja, misalkan di praktisi-praktisi yang lain yang apa namanya mengadakan seperti ini Zoom, pelatihan di YouTube dan lain-lain. Itu dipahami teman-teman. Ya, dipahami supaya apa? Memberikan makan itu maksudnya. Memberikan apa? Memberikan makan ruhnya. Bro. Akhirnya ruh itu betah. Kalau ruhnya teman-teman tidak pernah dikasih makan, yang terjadi adalah dua kemungkinan. 90% yang terjadi dua kemungkinan. Yang pertama kecelakaan. Kenapa? Karena ruh tidak punya ilmu. Ruh selalu dibuat hal-hal yang salah, hal-hal yang mengotori ruh. Akhirnya ruh itu kan maha suci. Kalau dalam ilmu ilmu spiritual ya, ruh itu adalah kalau di dalam Islam namanya Nur Muhammad. Nur itu cahaya, Muhammad itu mulia. Kalau di dalam mitologi Kristen itu Ruhul Kudus. Ruh itu adalah ruh, angin ya kan. Kudus itu adalah suci. Kalau kotor, bagaimana? Nah, ini kan seperti itu. Makanya PR-nya teman-teman di sini adalah bagaimana membersihkan ruhnya dari dosa dan karma. Nah, bagaimana untuk menguatkan setelah bersih biar kuat? Ya, biar kuat adalah selalu mencari ilmu. Itu makanannya ruh. Ya. Kalau pengen hidupnya mulia, santai, tenang, damai, banyak rezeki, banyak uang, yang kedua yang harus dilakukan teman-teman, yang kedua itu adalah jadi manusia baik, ya. Dalam artian kalau menjadi manusia baik berarti tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat dosa, tidak berbuat karma, ya. Kalau berbuat karma, ya udah, berarti ruhnya kotor. Kalau ruhnya kotor, akhirnya nyendat-nyendat rezekinya. Karena ruh itu adalah tugasnya ada dua, yaitu menghidupi dan magnet rezeki. Kalau magnetnya kotor, banyak kotorannya otomatis nggak bisa dibuat ambil besi. Kalau ruh kita ini kotor, banyak dosa, banyak karma, ya. Makanya teman-teman diteliti sendiri. Kalau hari ini teman-teman hidupnya susah gitu ya,
Uang yo susah, rezeki yo susah gitu kan. Wes melo metode apapun tapi hidupnya cuma gini-gini aja. Berarti teman-teman dosanya banyak gitu loh. Makanya kan ketika pelatihan itu saya selalu tak buat mainan, tak buat guyonan kan. Oh, berarti dosanya banyak kan gitu. Itu sebenarnya bukan bukan apa ya? Bukan sebuah guyonan, bukan sebuah lelucon. Itu adalah saya menyampaikan dengan cara seperti itu supaya dipahami teman-teman. Nah, sekarang sudah saya jelaskan. Kalau teman-teman ruhnya ini sudah makan dua ini, ilmu dan kebaikan ya, tidak berbuat yang namanya karma, ya udah di sini pasti apa? Berkelimpahan. Berkelim kelimpahan apa? Ya makanan, ya minuman, ya harta, ya uang, ya rezeki dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sangat simpel sekali sebenarnya teman-teman. Agama dibuat pada waktu itu ya teman-teman ya. Agama dibuat pada waktu itu sama teman-teman. Ya, eh, sebenarnya untuk menjadikan manusia apa? Baik, sama teman-teman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bisa melangsungkan kehidupan. Jadi ini teman-teman. Sekarang kita membahas roh ya. Kita membahas roh. Sukma sudah saya bahas roh. Sekarang kita membahas sukma teman-teman. Ya, sukma. Sukma itu teman-teman dia mempunyai tugas juga. Itu ada dua teman-teman. Tugasnya roh. Ya, kalau ruh tadi, kalau tidak dikasih makan, kemungkinan yang akan terjadi yang pertama adalah kecelakaan, yang kedua adalah sakit kronis. Oke, sakit kronis. Sakit kronis itu adalah potensi ketika ketika meninggal dunia itu kan besar. Kenapa? Proses meninggal dunia karena ruh tidak mau di tempat yang kotor. Makanya ruh berbuat seperti itu supaya apa? Supaya meninggal dunia dan ruhnya bisa reinkarnasi ke tubuh yang baru. Itu intinya seperti itu. Jadi fenomena kecelakaan, sakit itu sebenarnya bukan fenomena takdir, teman-teman. Tapi itu adalah fenomena di mana ruhnya ini kotor. Kotor dari apa? Dari dosa dan karma. Oke. Nah, sekarang sukma, teman-teman. Sukma itu juga butuh makan, ya. Butuh makan. Makanannya sukma apa? Yaitu energi. Oke. Energi. Makanya di dalam Islam ada mitologi, ada pelajaran yang namanya la haula wala quwata, tidak ada daya, ya kan? Tidak ada daya dan upaya kecuali apa? Ya kan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali apa? Energinya Tuhan, gitu loh. Makanya kita dituntut untuk apa? Untuk apa? Menyatukan diri kita dengan Sang Tuhan. Itu ya. Kalau di dalam ilmu Jawa manunggaling kawula lan Gusti. Kalau di dalam ilmu spiritual Jawa disebut dengan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating di Pangruwating Diyu. Kalau tubuhnya teman-teman sudah sering memakan energi seperti ini ya, sering memakan energi seperti ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya tubuhnya teman-teman sesuai dengan ajaran di dalam ajaran Jawa namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Diyu. Sastro Jendro itu apa? Sastro Jendro itu ya pengetahuan energi semesta, ya kan? Sastro Jendro Sastro, itu Jendro, Jendro kan dunia, semesta, bukan dunia, semesta, ya kan? Sastro Jendro Hayuningrat. Akhirnya ketika tubuhnya teman-teman sering diberi makan yang namanya energi, tubuhnya teman-teman akan mengalami yang namanya hayuningrat. Hayuningrat itu berasal dari kata apa? Rahayu ningrat. Jadi rahayu itu maknanya selamat, ningrat itu di dunia, ning dan di akhirat gitu maksudnya. Jadi yang namanya selamat jangan jangan dimaknai selamat itu berarti nggak celaka gitu nggak. Yang namanya selamat itu ya tenang, santai, damai, bahagia, berkelimpahan. Karena kita apa? Kita mendapatkan sastro, energi semesta, makrokosmos gitu loh. Nah, setelah seperti itu, akhirnya apa? Pangruwating diyu. Sastro Jendro Hayuningrat
pangruwating diyu. Kalau kita punya energi banyak, akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita akan diruat. Kalau diruat, akhirnya apa? Diyu itu hidup, pangruating itu mengeruat, ngudari, ngoncei, menghilangkan hal-hal masalah, beban utang dan lain-lain. Nah, itu kemungkinan besar manusia yang hidupnya tidak pernah makan energi, 90% yang terjadi adalah gendeng, gila. Kenapa? Karena kalau sukma ini lepas dari tubuh kita, ya kita berarti gendeng gila. Karena sukma itu di dalam buku Becoming Supernatural atau buku pengetahuan disebut dengan kesadaran. Sukma kalau lepas dari tubuh kita, ya kita nggak punya kesadaran. Kalau nggak punya kesadaran berarti kita yo gendeng gitu loh. Ya teman-teman ya. Nah itu fungsinya. Fungsinya ketika kita harus memberikan. Ya, fungsi yang pertama ketika sukma kita sudah dikasih makan, ya kan, kasih makan energi dengan cara meditasi samsara, ya kan. Meditasi samsara kan meditasi untuk mengambil energi kosmik. Kita kan mikrokosmos, teman-teman. Semesta ini namanya makrokosmos. Kita jagat kecil, dunia itu semesta itu jagat besar. Nah, ketika kita mengambil seperti itu, ya, tujuannya untuk apa? Ya, satu yang pertama, ketika kita berucap berdoa, doa kita supaya ada energinya. Energi. Nah, ini. Kalau kita itu tidak pernah mengambil energi kosmos, energi kosmik, gitu ya. Kita mau berdoa sampai lidahnya copot itu nggak mungkin. Kabul, nggak mungkin terjadi. Kalau nggak percaya tanya deh teman-teman, tetangga-tetangga Anda yang setiap hari loh doa. Bahkan ketika habis sholat 5 waktu doa. Tapi terjadi nggak doanya? Enggak. Kenapa nggak terjadi doa-doanya? Karena nggak pernah dikasih makan sukmanya. Makanya teman-teman saya ajari di Erkaru itu untuk ada namanya meditasi samsara itu sebenarnya meditasi praktek dari ilmu sastro jendro hayuningrat pangruating diyu itu seperti itu teman-teman supaya teman-teman ketika berdoa doanya makbul doanya mustajab itu seperti itu makanya mbah-mbah kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu, di rumahnya ada sentong. Sentong itu adalah tempat kamar yang kosong, tidak ada lampunya, tidak ada apa-apanya. Gunanya untuk apa? Meditasi, topo broto, ya kan? Tujuannya untuk apa? Menarik energi. Makanya mbah-mbah kita itu gak bisa ngaji, tapi lek ngaji gimana mbah-mbah kita leluhur kita? Alhamdulillahirobbil ngalamin. Juh, 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 juh. Oh, mandi enggak? Mandi. Mustajab enggak? Mustajab padahal makhrajnya salah semua ya kan? Bismillahirrohmanirrohim. Kan gitu. Ngalhamdulillahirobbil ngalamin itu. Tapi orang-orang zaman sekarang coba dilihat. Kenapa nggak punya energi gitu loh teman-teman. Ya, oke ya. Fungsi sukma yang kedua ketika sudah dikasih energi, fungsinya adalah untuk kita berspiritual. Berspiritual itu banyak, ada meraga sukma, untuk ngelmu lah intinya, untuk mengenal mengenal Tuhan intinya. Kalau teman-teman ini sukmanya nggak pernah dikasih makan, mau mengenal Tuhan tidak mungkin. Mau mengenal dimensi-dimensi dunia gaib itu juga tidak mungkin. Karena kita menembus dimensi-dimensi Tuhan, dimensi entitas, dimensi malaikat, dimensi apapun itu menggunakan sukma. Kalau sukmanya nggak pernah dikasih makan, yang terjadi adalah yaitu hidupnya banyak masalah, ya itu. Nah, yang untuk bertemu guru sejati, nah itu adalah menggunakan sukma teman-teman. Kalau teman-teman tidak pernah meditasi samsara, gitu ya, ya udah semakin lama nggak bisa bertemu guru sejati nggak bisa, bertemu Tuhan nggak bisa, nanti nggak bisa itu teman-teman. Nah, penting nggak? Ya, penting sekali kan? Penting sekali. Makanya teman-teman harus harus dipahami ya, harus dipahami. Nah, oke. Yang selanjutnya kita punya tubuh
yang namanya jiwa. Nah ini, kita punya jiwa. Jiwa ini fungsinya untuk apa? Jiwa ini fungsinya adalah untuk mengatur, ya, mengatur termometer, gitu kan, mengatur kondisi kehidupan kita, ya. Kita itu bisa tenang atau tidak, damai atau tidak, santai atau tidak, bahagia atau tidak. Itu tergantung apa? Tergantung yang namanya jiwa. Lah jiwa ini juga butuh makan. Makanannya jiwa itu apa teman-teman? Ya, makanannya jiwa. Makanannya jiwa itu adalah kepuasan. Kepuasan didapat dari mana? Didapat ketika ruh itu sudah makan, sukma sudah makan, raga sudah makan, akhirnya hidup kita balance, hidup kita seimbang, hidup kita ketika balance, seimbang, disitulah hidup mulia, gitu. Itu hanya bisa didapat di RK yang namanya RK ruh teman-teman. Nah, bisa dipahami ya? Maknanya dalam sekali nggak? Dalam itu masih satu anu loh ya. Itu masih satu meditasi loh ya. Meditasi yang namanya samsara atau meditasi. Kenapa saya kasih nama meditasi samsara? Enggak meditasi sastro jendro hayu ningat pangurating diyu. Karena nanti panjenengan menganggap meditasi sastro jendro katrok, jenenge katrok kan gitu kan. Deso gitu kan. Makanya saya kasih nama meditasi samsara biar keren. Samsara itu pemurnian gitu loh. Pemurnian jiwa gitu loh. Nanti kalau saya pakai pakai jenis jenis spiritual meditasi sastro jendro gitu ya. Wah, itu nanti nggak bagus teman-teman, apa ini lah Jowo lah kan gitu. Karena teman-teman kan ada yang Kalimantan, ada yang macam-macam toh. Makanya saya pakai nama-nama yang Nusantara gitu loh. Nama-nama yang Nusantara. Saya tidak pakai nama kultus daerah gitu, enggak gitu ya teman-teman. Oke. Oke ya teman-teman, itu meditasi samsara ya. Terus sekarang kita meditasi setelah setelah meditasi samsara ada namanya yang itu adalah apa? Pernafasan, ya kan? Pernafasan tailbone, pernafasan untuk mengeluarkan karma, ya kan? Nah, itu ada pernafasan ada dua fungsi, yaitu untuk mengeluarkan karma, ya, mengeluarkan karma kita dan untuk menuju ke gelombang gamma. Sekarang saya terangkan. Bagi orang yang tidak paham, teman-teman, ya, bagi orang yang tidak paham tentang ilmu spiritual, ya, itu pasti bilang seperti ini, karma itu tidak bisa dilepaskan. Karma itu nggak bisa, bisanya itu cuma dibayar. Oh iya, Anda bilang seperti itu karena belum pernah tahu metodenya, ya, belum pernah tahu metodenya. Karma itu bisa dikeluarkan. Caranya bagaimana? Caranya ya lewat RKRU. Nah, karma kalau nggak dikeluarkan teman-teman, itu akan membuat hidupnya teman-teman banyak masalah. Kok bisa? Bisa karena karma itu akan naik lagi lewat lewat cakra, punggung cakra. Ini saya gambar lagi ya. Saya gambar lagi. Ya. Jadi proses di mana karma itu bisa bisa terjadi pada kehidupan kita dan itu jadi masalah, itu adalah prosesnya seperti ini teman-teman ya. Ya, prosesnya seperti ini. Nah, ini tubuh kita. Nah, ini misalkan kakinya seperti ini, tangannya seperti ini ya teman-teman. Ya. Di sini ada tulang ekor teman-teman. Nah, tulang ekor itu adalah tempatnya file kehidupan. Nah, mulai dari kehidupan kita pertama datang di dunia sampai sekarang ini. Nah, teman-teman pernah merasakan dejavu nggak? Pernah ya? Jempol yang pernah merasakan. Jempol. Pernah ya? Oke. Pernah ya? Dejavu itu apa? Proses apa? Dejavu itu adalah proses di mana kita mengingat teringat masa-masa pernah di mana tempat yang kita memori, tapi tempat itu tidak pernah kita datangi. Oke, oke ya. Nah, itu prosesnya seperti apa sih sebenarnya? Prosesnya seperti ini. Ketika teman-teman ya, mendatangi tempat itu, ya, padahal teman-teman di kehidupan hari ini tidak pernah datang ke tempat itu. Akhirnya aku kayak pernah ke tempat ini deh. Itu adalah proses di mana file ini yang merah-merah ini.
Itu lewat tulang belakang, lewat tulang belakang ini naik, ya kan, lewat energi cakra itu masuk ke dalam alam bawah sadar, teman-teman. Ini alam bawah sadar kita di belakang ini. Nah, akhirnya kita mengingat memori, ya kan, memori, memori kita pernah di situ gitu loh. Ketika pertanyaannya, permasalahannya, ketika kita ingat memori pernah di tempat ini, di tempat tanah ini, ya, itu kan proses seperti apa? Itu adalah proses di mana kita ini adalah manusia yang mempunyai medan elektromagnetik. Kita kan mempunyai medan elektromagnetik, teman-teman. Nah, ini saya gambar yang merah-merah ini, teman-teman. Ini adalah eh, gelombang apa namanya medan elektromagnetik kita. Ketika kita datang di suatu tempat, teman-teman, ya, di suatu tempat, misalkan ini yang kuning, ya, yang kuning ini tempat itu. Nah, kita akan merasakan lagi. Kenapa kok kita merasakan? Karena medan elektromagnetik kita ini bersatu menyatu dengan medan elektromagnetik tempat yang pernah kita datangi itu. Nah, ini getarannya. Akhirnya getaran tanah medan elektromagnetik itu dia dia masuk ke medan elektromagnetik kita dan menggugah file yang ada di dalam ujung tulang ekor ini. Ya. Ketika ujung tulang ekor ini dia tergugah memori, dia naik ke atas sampai ke alam bawah sadar, kita ingat, kayaknya saya pernah ke sini deh. Tapi kalau dipikir-pikir di kehidupan hari ini, kita nggak pernah datang ke situ, bener? Nah, Anda kalau merasakan dejavu ini, Anda hati-hati. Ya, hati-hati. Setiap Anda dejavu, tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, paling lama 7 hari. Pasti ada masalah, teman-teman. Pasti ada masalah. Nah, masalah itu adalah karma yang tersimpan di tulang ekor, gitu ya. Yang tersimpan di tulang ekor sini, ya, yang warna ini saya buat warna hijau ya, teman-teman. Ini karma yang tersimpan di tulang ekor ini karena ada perpaduan antara medan elektromagnetik kita dengan medan elektromagnetik tanah, dia naik. Nah, ini siap-siap akan terjadi masalah. Itulah namanya pembayaran karma, teman-teman, ya. Itulah yang namanya pembayaran karma. Jadi prosesnya seperti itu. Bahaya nggak? Bahaya sekali, teman-teman. Bahaya sekali. Daripada kita, ya, daripada kita membayar karma, mending karma sebelum naik lewat tulang ekor menuju ke alam bawah sadar, gitu ya. Mending kita keluarkan. Lah, cara mengeluarkannya bagaimana? Cara mengeluarkannya dengan cara pernafasan air karuh. Seperti ini. Terus yang kedua, ya kan telepon satu, telepon dua, terus sama telepon tiga. Itu seperti itu. Sini lah. Nah, penting nggak? Penting sekali. Kenapa? Supaya teman-teman tidak menjalani karmanya, gitu loh. Ya, ya. Supaya tidak menjalani karmanya. Nah, yang kedua, fungsi dari pernafasan itu adalah untuk membentuk dan membiasakan yang namanya gelombang gamma. Makanya teman-teman kalau kalau pernafasan air karu itu jangan cuman di angka 25 melulu, 30 melulu. Ya ini wajah-wajahnya energinya cuma 30 ini paling tinggi ini. Di air karu loh ya, air karu loh ya ini. Kan maksimal berapa? 60 teman-teman. Manfaatnya apa sih sebenarnya? Untuk menjaga otak kita ini loh. Ya, untuk kalau kalau menuju gelombang aja, gelombang gelombang alfa, delta, theta, gamma itu mudah teman-teman. Tapi untuk menjaga, memelihara gelombang otak ini itu yang susah. Makanya teman-teman harus istiqomah, harus rajin untuk apa? Untuk yang namanya pernafasan. Wes gelombangnya gamma. Kenapa? Kalau gelombang gamma teman-teman otaknya. Coba teman-teman punya anak nggak? Kalau punya anak coba dilihat. Mulai dari usia 0 sampai 17 tahun katakanlah. Ya kan? Mereka itu nggak pernah bekerja teman-teman. Mereka itu hidupnya hanya bercanda-canda teman-teman. Ya kan? Tapi bagaimana kehidupannya? Terpenuhi nggak rezekinya? Iya. Kenapa? Karena dia masih tahap meditatif. Itu namanya meditatif. Meditasi dalam keadaan aktif. Nah, ketika sudah menginjak umur 17 tahun ke atas, disitulah mulai tidak meditatif, tapi apa? Reaktif.
Otak itu sudah reaktif. Ketika otak sudah reaktif, realistis, akhirnya apa yang terjadi? Pikir, aku kalau nggak kerja, nggak bisnis, nggak usaha, nggak dapat uang. Padahal anak-anak Anda mulai dari kecil nggak pernah bekerja, tapi dapat uang nggak? Makan nggak? Minum nggak? Terpenuhi nggak? Iya, itu yang membuat teman-teman akhirnya apa? Pikir gitu loh. Kalau teman-teman pernah ngaji di kitab Aqidatul Awam, orang yang mikir seperti itu, ya udah selesai hidupnya, pasti banyak masalah. Karena apa? Tidak percaya terhadap semesta, tidak percaya terhadap Tuhan. Makanya supaya kita gelombang gamma terus, gak mikir seperti anak-anak kita. Loh, anak-anak kita kan yang memenuhi kita, kan gitu, yang memenuhi orang tuanya, Mas. Iya, lah anak Anda itu adalah yang memenuhi siapa? Semesta, Tuhan. Apa? Karena selaras otaknya. Makanya apa? Makanya kalau di mitologi, mohon maaf, di mitologi Kristen, teman-teman apa? Digembala, ya kan? Digembala, ya kan? Para apa? Gembala, digembala oleh Yesus, digembala oleh Paulus kan gitu. Adewe iki mek manut tok ngono lho, dikongkon mangan suket gitu. Disuruh makan gini makan, nggak usah mikir. Nah, biasanya orang yang menggunakan pikirannya, ini suket, tahu suket ya? Rumput. Ini rumput tak makan nanti sakit nggak perut saya? Ini rumput tak makan gigi saya baunya gimana? Nah, itu orang yang menggunakan pikiran itu sudah mulai reaktif dan realistis gitu loh. Makanya apa? Terus 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 apa namanya? Lakukan yang namanya pernafasan RK ruh. Gunanya selain untuk mengeluarkan karma, gunanya juga untuk memelihara gelombang otak kita dalam keadaan gelombang gamma. Itu seperti itu teman-teman ya. Dalam nggak? Dalam sekali teman-teman ngono ya bolong-bolong ya. Padahal nggak saya wajibkan gitu. Sing guyu iku mesti guyu cekakaan iku wis mesti. Ini mesti bolong-bolong ini ya kan. Padahal tidak saya wajibkan loh ya kan. Boleh dijalani pagi, boleh dijalani siang, boleh dijalani sore, malam bebas gitu ya. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir ada yang namanya ya, meditasi SP, silent practice ya. Nah, ini meditasi silent practice ini tingkat keberhasilannya ya, tingkat keberhasilannya ketika panjenengan sudah banyak memberikan makan sukma dan tergantung ini apa namanya tergantung kondisi gelombang otak juga ya. Di sini ada yang punya buku Becoming Supernatural nggak di sini? Nggak ada. Padahal sudah saya sarankan loh untuk membeli buku Becoming Supernatural. Mana-mana ada yang punya nggak? Mas Dua Irawan sembilan ya kecil. Mas ya. Ya, halaman 29 Mas. Iya Sudah? sudah. Sudah. Silakan Mas dibaca paragraf 2, 3, dan 4 Mas. Yang keras. Supaya teman-teman mendengarkan. Bab ini dimulai dengan tinjauan terhadap beberapa prinsip saintifik agar kita bisa menetapkan terminologi umum untuk mengembangkan model-model pemahaman di sepanjang buku ini. Saya akan membuatnya sangat sederhana penjelasan tentang fungsi otak yaitu pikiran, sel jaringan saraf, berbagai bagian sistem saraf, kimia tubuh, emosi dan stres, gelombang otak, perhatian dan energi, dan beberapa subjek lain diperlukan untuk membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Saya harus menetapkan beberapa istilah untuk menjelaskan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan sebelum saya mengajarkan pada Anda bagaimana melakukannya dalam beberapa meditasi yang dijelaskan di sepanjang buku ini. Jika Anda menginginkan informasi yang lebih eksplisit dan mendalam, saya sarankan Anda untuk membaca buku-buku saya sebelumnya termasuk Breaking the Habit of Being Yourself dan You Are the Placebo. Bab Langsung 3, paragraf 4 Mas. sebagai kesadaran murni memasuki Mm-mm. ranah yang disebut medan kuantum yang eksis di luar ruang dan waktu. Anda tidak bisa memasuki kawasan imaterial tersebut dengan masalah Anda, nama Anda, jadwal, dan rutinitas Anda.
rasa sakit itu, Pak. Ya, coba diulangi lagi. Nah, ini garis bawahi teman-teman. Garis bawahi barusan yang dibaca Mas Anang. Coba diulangi lagi, Mas. Coba ulangi Yang lagi. pada yang pada momen ini, Mas ya. Ya, ha, ha. Pada momen ini, pada momen inilah sebagai kesadaran murni memasuki ranah yang disebut medan kuantum Medan yang kuantum. eksis di luar ruang dan waktu. Ya. Anda tidak, Anda tak bisa memasuki kawasan imaterial tersebut dengan masalah Anda, Nah, nama dengan Anda, masalah. Oke. jadwal dan rutinitas Anda, Oke. rasa sakit Anda atau emosi Anda. Nah, sudah? Sudah? Masih berlanjut, Pak? Sudah dulu, sudah dulu. Nah, dari sini teman-teman, kalau teman-teman pahami kata-kata tadi, ya, teman-teman ketika menginginkan masuk ke dimensi masa depan, ya, atau di dalam buku itu disebut dengan medan kuantum, gitu ya, medan kuantum, gitu ya. Pantangannya adalah itu tadi. Ketika teman-teman masih membawa masalah, gitu kan. Jadi di otaknya itu masih ada masalah, masih ada beban, masih ada kekhawatiran, kesetresan, was-was. Itu tidak mungkin bisa masuk ke medan kuantum, ya, tidak mungkin. Dan masih membawa nama, ini loh aku, ini loh agamaku, gitu kan? Tidak bisa. Di sana yang bisa masuk ke sana itu hanya kesadaran murni. Nah, kesadaran murni tadi saya bilang apa? Kesadaran itu kalau di ilmu spiritual disebut dengan sukma. Murni. Kenapa kok murni? Karena mempunyai energi kosmik, mempunyai energi kosmos, gitu loh. Jadi tidak bisa membawa dengan ego dan lain-lain. Kenapa kok meditasi ini sulit? Karena panjenengan masih membawa masalah, gitu loh. Masih masih sering stres, masih sering apa namanya was-was. Besok aku makan apa? Besok waktunya nyicil, gitu kan? Wah ini bagaimana kan gitu? Itu susah gitu. Saya Mas Jinan jangan beranjak dulu, Mas Nanang nanti tak suruh baca lagi ya. Ini penting sekali teman-teman. Ini penting sekali karena nah sekarang dilanjutkan Mas Nang. Lanjutkan baca lagi, baca lagi. Yang dari emosi ya, Pak, Terusannya tadi, Mas ya ya. yang terusannya tadi. Atau emosi Anda tak bisa masuk sebagai tubuh atau somebody, Anda harus masuk tanpa tubuh, nobody. Dalam faktanya, begitu Anda tahu bagaimana menggerakkan kesadaran Anda dari yang diketahui, dunia fisik yang material ke yang tak diketahui, atau dunia kemungkinan yang imaterial, dan Anda Ya, merasa nyaman di sana. Anda oke. dapat mengubah energi Anda untuk menyesuaikan diri dengan frekuensi dari potensi apapun di medan kuantum yang telah eksis di sana. Ya. Sebenarnya semua masa depan potensial eksis di sana sehingga Anda bisa menciptakan apapun yang Anda inginkan. Ulangi Ketika lagi Mas kata-kata tadi. Sebenarnya di medan kuantum sudah disiapkan eksis semuanya. Coba diulangi lagi. Garis bawahi teman-teman. Garis bawahi. sebenarnya semua masa depan potensial, oh yang sini ya. Ya, ya. Sebenarnya Seben- masa depan potensial itu ada semuanya di medan kuantum. Coba baca. Sebenarnya semua masa depan potensial eksis di sana, sehingga Anda bisa menciptakan apapun yang Anda inginkan. Nah, itu seperti itu teman-teman, ya. Seperti itu teman-teman. Anunya ya, gambarannya seperti ini. Coba bisa melihat ke layar ya. Melihat ke layar. Jadi dunia itu ada tiga. Ini saya garis bawah ya. Ada tiga ya. Bentar saya hitamkan. Jadi ya, ini ada masa lalu, ada masa depan, dan ada masa sekarang. Saat ini. Saat ini. Nah, nih. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau kalau teman-teman memahami halaman tadi dan nanti halaman yang menjelaskan itu atau teman-teman paham ya, paham, sebenarnya kita itu kan saat saat ini teman-teman menyadari saat ini di masa sekarang toh, benar ya? Benar ya? Yang dijelaskan tadi itu adalah eh,
masa depan itu, medan kuantum, di sana disebut dengan medan kuantum ya kalau di buku itu, kuantum. Itu juga eksis, teman-teman. Ini adalah dunia mana? Dunia keadaannya teman-teman. Dunia keadaannya teman-teman ini sesuai apa yang dijalankan teman-teman gitu loh. Itu seperti itu. Sama, masa lalu juga sama, itu seperti itu. Ini juga eksis hari ini juga. Jadi masa lalu, masa depan saat ini semuanya sedang berjalan, teman-teman. Ya. Nah, perintahnya adalah teman-teman diminta untuk masuk ke medan kuan kuantum ke masa depan. Tujuannya untuk apa? Merubah keadaan saat ini, gitu loh. Kalau kalau teman-teman memahami apa yang apa namanya dibaca oleh Mas Anang tadi, kita diperintah untuk masuk ke masa depan, merubah kehidupan kita untuk dibawa ke masa saat saat ini. Tapi masuk ke dimensi masa depan ini harus pakai yang namanya kesadaran murni, ya. Kesadaran murni itu tergantung kondisi sukma. Dan teman-teman kalau masih terjebak dengan dunia dogmatis, itu juga tidak mungkin ini terjadi. Ini tidak mungkin terjadi. Karena apa? Teman-teman masih ada rasa ego gitu loh. Makanya apa? Di sini dengan kesadaran murni. Coba saya gambarkan lagi, dipahami lagi ya. Jadi seperti ini. Ketika teman-teman ya, jadi yang paling bagus itu menjalani meditasi silent practice itu ketika teman-teman habis menjalankan pernafasan tailbone. Kondisinya kan gelombang otaknya gamma, kosong. Nah ini meditasi silent practice teman-teman. Itu cepat sekali. Kenapa? Kondisi sudah tidak memakai ego, kosong, blong, suwung gitu loh. Jadi ketika teman-teman duduk seperti ini, ya, duduk seperti ini, ya, duduk seperti ini, duduk meditasi seperti ini. Nah, ketika sukmanya ya sudah kuat, banyak makan energi, itu disebut dengan murni. Yaitu apa namanya kesadaran murni atau sukma murni. Akhirnya apa? Muncul sukma kita di depan kita. Dan itu tidak bisa diprediksi, itu bisanya tiba-tiba. Ini sukma, ini raga. Nah, ciri khasnya Sukma itu nggak bisa ngobrol dengan raga kita, itu nggak bisa. Nah, di sini akan muncul yang namanya jalan. Nah, jalan. Lah jalan ini adalah menuju ke masa depan yang warna merah ini, ya. Ini adalah masa depan atau medan kuantum. Nah, bagaimana caranya ya panjenengan ini otaknya ketika masih masih ada cemas, masih ada was-was, masih ada stres, masih ada bingung, masih membawa suku, ras, agama, gitu ya. Ini tidak mungkin bisa Anda masuk ke, tidak mungkin apa namanya sukma Anda ini bisa masuk ke dimensi masa depan. Jadi intinya adalah benar-benar netral dan murni, teman-teman. Ya, netral dan murni. Nah, penting sekali dipahami bahwa sesimpel itu sebenarnya. Ya, sesimpel itu. Ya, oke. Mas Ana sudah dibaca pengertian dari pemahaman halaman 29 itu yang di Medan Kuantum di halaman-halaman bab-bab selanjutnya sudah dibaca belum? Belum. Belum. Nice. Ini suruh baca ini nggak Mas Anang tok, padahal sudah punya buku loh. Ya, Dah Neo yang belum punya buku ini supaya siapa yang belum punya buku ini? Loh ya loh. Wah, bagaimana ini ya? Itu tadi ya teman-teman sangat-sangat kompleks sekali ya. Sangat penting sekali ternyata RK Ruh itu. Jadi teman-teman harus harus rajin ya teman-teman. Ya kelihatan cuman gitu-gitu doang ya. Kelihatannya cuman gitu-gitu doang, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu manfaatnya sangat-sangat luar biasa sekali teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman dari sini ada waktu 1 jam ya. Kita sampai sampai jam bentar lagi jam 3 kita sampai jam 4 kita kita tanya jawab ya teman-teman.
Nah, habis ulasan tadi, yang saya ulas tadi, saya jelaskan panjang lebar tadi, mungkin teman-teman ada yang belum mengerti, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan teman-teman boleh tanya, siapa dulu yang mau tanya, monggo silakan. Ada yang tanya, unjuk tangan, langsung diaktifkan speakernya ya. Oke, siapa yang tanya? Ada yang tanya? Saya Mas. Mas, saya mau tanya Mas. Selamat Oke, sore ditanya Mas. ya. Oke, Bu Linda, apa yang mau ditanyakan? Selamat sore Mas Guru. Selamat sore, Bu Linda. Saya mau ini apa tanya sama Mas Guru. Kenalkan dulu ke teman-teman. Nama Oh saya iya, ini, rumah saya ini, gitu. Saya mengikuti di mana, gitu. saya Linda, tinggal di Tangerang, ikut RKBE, RKRU di Jakarta September 2023. Terus sudah ikut RK Laku juga Oke, ikut RK Laku Oktober. kemarin ya. Oke, Iya, Mas oke, Guru. silakan. Iya, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Mas Guru. Selamat sore, selamat sore. Saya dalam meditasi sering ada bayangan, Mas Guru. Meditasi apa? Meditasi samsara. Oke. Terus? Terus tiba-tiba kalau samsara lagunya habis itu saya kebanyakan belum melek, ketutup Hmm, terus. Jadi oke. keenakan gitu. Kenapa, Mas Guru? Oh, itu. Oke. Keenakan gitu ya. Dan itu tanya kenapa gitu ya. Iya, Terus ada lagi nggak pertanyaannya? itu aja sih, Mas Guru. Makasih. Oh, itu aja. Oke, siap. Dari Bu Linda. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Mister J. Hadir. Unjuk tangan. Ya, silakan Mister J. Suaranya Ditanyakan. suaranya udah masuk nih. Aman, 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 aman. Oh iya. Oh ini Mas Guru. Alhamdulillah bisa ikut Zoom yang saya tunggu-tunggu nih Mas Guru. Siap, siap, siap. Yang pertama, wah ini dahsyat nih. 1 2 minggu ini saya lemes banget, Ya, gimana, kurang gimana, gairah, gimana? kurang semangat, Stopnya gimana? jujur Ceritakan, asli. ceritakan. Nah, jadi karena mungkin ada beberapa, saya terkontaminasi sama pekerjaan sih Mas Guru. Oke. Jadi dengan adanya beberapa pekerjaan sehingga masuk ke pikiran. Ternyata betul pikiran ini akhirnya apa ya membuat RK-nya itu tak paksakan pun misal sehari bisa RKBE, RKRU. Tapi 3 hari nanti bolong Mas Guru. Wah ini Oh, sangat-sangat, waduh sayang sekali. Tapi pengen semangat lagi. Gimana caranya sudah tak jadwalkan saya tidak ada apa-apa setiap malam. Tapi ya ada aja Mas Guru. Entah malas dan sebagainya itu ada aja. Itu mohon saran, tip gimana lah biar bisa semangat lagi Mas Guru. Kemarin nggak usah alhamdulillah semangat, Bang. gimana Mas Guru? Nggak usah semangat. Ben hidupnya ruwet. Ampun Mas Guru. Ampun ke Mas Guru. Ini mau tanya nih awam saya. Jadi kalau Ya. RKBE yang meditasi awal itu penurunan gelombang otak sama samsara itu sebenarnya letak perbedaannya di mana Mas Guru ya? Karena Oke. yang saya rasakan itu kok mohon maaf kayaknya ini hampir sama Oke. gitu. Hmm. Udah itu. Kemudian satu lagi saya memang pernah mengalami pengen terulang lagi belum bisa nih Mas Guru. Jadi ketika RK Ruh sampai SP ya jam 12 ke atas jam 1 memang saat itu saya mendapatkan suatu apa ya rasa keheningan masuk dimensi yang saya nggak tahu tapi nyaman enak banget awalnya enteng. Wes pokoknya mantap data. Itu pengen pengen lagi kok ndak iso Mas Guru. Ya, tadi kan Oh, sudah dibacakan sama Mas Anang. Dimensi iya, kuantum itu sangat gimana tadi, Mas? Nyaman, membahagiakan gitu memang rasanya. betul ya. Ulangi lagi Nah, itu. gimana caranya gitu ya. Iya ya, biar kembali lagi, biar inilah, biar menemukan lagi tuh keheningan, kedamaian, masya Allah, pingin terus atau meneh. Aji, matur suwun Mas Guru, matur suwun. Monggo yang Oke. lain. Kakek doso, Pak. Ya, leres, bisa jadi. Betul, betul, betul. Karma, karma. Kalau istri saya bilang Ya, karma ya. ini, karma. Oke, 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 oke. Oke. Sudah? Ya, siap, matur suwun. Oke. Satu lagi, satu lagi. Siapa? Mas,
Siapa? Saya Mana orangnya? Perempuan ini apa cewek? Perempuan apa Ya, cewek? Mas, Mas perempuan, Andreas, perempuan. yang mana ini? Yes, Saya Mas. yang sa- perempuan dulu. Yang perempuan ya, dulu. Ya, Bu Nur Afifah. saya Bang. Ya, Saya silakan Bu Nur. ya. oh Bu Nur, Eh, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana? warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Mas Guru, saya masih kesulitan kalau BSC saya rutin belum pernah bolong. Kalau ruh bolong 3 kayaknya. Mm-mm. Tapi SP-nya ya saya kesulitan di situ. Kesulitan apa? Yang Anu, dimaksud? saya kan kaki saya nggak sempurna. Kalau meditasi itu belum lama sudah itu Sudah nggak apa? kuat. Nah, ya Oh, nggak gitu. kuat. Mm-mm. Terus kesulitan untuk Sih boleh berhasil Kak. gitu dah. Kesulitan berhasil atau kesulitan apa ini? Duduknya itu kesulitan Mas Guru. Saya kan nggak bisa bersila kaki saya. Ya, ya. Nah, Terus? tapi bolehkah duduk di kursi gitu nah? Ya, duduk di kursi. Ya, terus? Iya. Kalau duduk di kursi itu agak nyaman sih, tapi saya Hmm. karena semuanya melakukannya itu dengan bersila gitu nah. Mm-mm. Itu gimana itu Mas Guru? Ya. Nanti tak jelaskan. Iya. Ada lagi? Oke ya. Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu pertanyaannya teman-teman. Yang pertama pertanyaan dari Bu Linda ya. Pertanyaan yang pertama adalah meditasi samsara, ya kan? Meditasi samsara. Meditasi samsara apa tadi? Tulisan saya kok nggak jelas kok. Kebayang putih, Mas. Sering kelihat kebayang putih. Oh, oke. Terus, Meditasi samsara kenapa kok lihat bayangan putih gitu ya? ah, terus lagunya sampai kehabisan pun nggak tahu, sampai belum melek matanya. Oke. Meditasi samsara itu kan meditasi untuk menarik energi kosmik, ya kan? Menarik sastro jendro ke dalam tubuh kita. Itu mau ada bayangan apapun, mau ada rasa apapun, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah, jangan diikuti, biarkan aja, ya. Karena itu bukan meditasi untuk masuk ke dimensi-dimensi lain, ya, atau bertemu dengan entitas. Itu teman-teman cukup dinikmati aja. Tetap fokus pada meditasinya supaya energi kosmik yang masuk itu sempurna, ya. Itu satu. Yang kedua, musik, ya. Musik habis atau nggak habis atau nggak pakai musik itu boleh, teman. Jadi kalau teman-teman sudah tidak pakai musik samsara itu tidak apa-apa, tidak masalah, nggak masalah gitu loh. Jadi bebas mau mau kok musiknya belum sudah selesai masih males gitu ya, masih males untuk buka mata karena nyaman, karena enak gitu loh. Itu dilanjutkan aja tidak masalah Bu Dinda ya dan teman-teman. Jadi dinikmati aja, dicoba nggak usah pakai musik samsara gitu ya. Dicoba gitu ya Bu Linda ya. Jadi bayangan putih itu nggak perlu, entah itu bayangan seperti makhluk atau bayangan itu seperti dimensi, itu nggak perlu dirisaukan. Itu bukan apa-apa, itu hanya permainan memori kita aja, nggak masalah ya. Jadi nggak masalah. Yang penting kita tetap meditasi untuk menarik energi kosmik, memberikan makan sukma kita. Udah gitu aja. Begitu ya, Bu Linda ya. Ya, Mas, makasih, Mas. Oke, siap, sama-sama. Terus Terus yang dari, tangannya, Oke, siap, sama-sama dari Pak J ya, dari Pak J Ya, Mas. betul. Tipnya semangat itu gimana Mas kan gitu kan? Ya nggak usah semangat Pak. Ini Pak, tipnya semangat itu kita harus melihat keluarga kita Pak. Kita harus melihat anak istri kita. Kita harus melihat orang tua kita, mertua kita yang mereka butuh diselamatkan, butuh dibahagiakan Pak. Kaya dengan cara spiritual itu lebih enak daripada kaya dengan cara bekerja dan berbisnis Pak. Kalau panjenengan sudah tak jelaskan tadi, banyak tadi kan, ya kan? Kalau Iya, kita iya. semuanya kita makan, ruhnya kita makan, akhirnya kita apa?
tadi, selamat kan gitu. Ya. Selamat dalam artian bukan kata selamat kita dari mala bahaya, enggak. Selamat dalam artian hidup kita itu hayu ningrat gitu loh, Pak. Nggih. Rahayu, gitu. Rahayu itu ya kita bahagia, tenang, damai itu. Itu seperti itu. Makanya di serat Vedatama kan sudah dijelaskan kan, ngelmu iku kalakone kanthi laku kan gitu. Ilmu itu Nggih. supaya terjadi itu kalau dilakukan. Yang ilmu itu berat loh, Pak. Lek mudah itu bukan ngelmu, Pak. Ya, itu bukan ngelmu itu. Jadi tidak ada ceritanya ngelmu itu aduh santai tenang santai ora enek ya, Pak. Ora enek. Jadi untuk tipsnya semangat bagi saya itu nggak ada sih, ya. Tapi kalau nggak tahu teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan masukan ya. Tipsnya semangat itu apa Mas gitu. Coba mungkin teman-teman ada mungkin ada yang unjuk tangan. Padahal curhatan pada enggak semangat juga, pada hampir terjadi sama seperti saya, Mas Guru. Ketika curhatan Hmm, ya. pribadi-pribadi. Iya. Ah, Kalau saya lebih lebih kepada kita menyadari, Pak. Kita nggih, menyadari nggih. hidup. Ya, kita menyadari hidup bahwa spiritual itu penting karena bagian tubuh kita itu ada 3 tubuh spiritual gitu loh. Kalau kita tidak berspiritual, ya udah akhirnya kita banyak menemui masalah kan gitu loh, Pak. Itu yang harus dipahami di Nggih, situ. Ya. Jadi nggih. tipsnya semangat itu subjektif ya, tergantung masing-masing pribadi. Mungkin semangatnya dari apa gitu. Kalau saya dulu adalah semangatnya itu karena ejekan dari banyak orang, Pak. Semangat Nggih. saya untuk belajar spiritual itu karena hidup saya direndahkan saudara, direndahkan keluarga, direndahkan teman, kan gitu. Jadi saya kepengen membuktikan bahwa dengan cara meditasi, dengan cara pernafasan, saya itu bisa kaya, kan gitu. Nah, itu. Akhirnya apa yang terjadi, itu pun terjadi, Pak. Nah, itu yang harus dipahami. Gitu, Pak, ya? Nggih. Oke. Yang perbedaan Oh, itu rasa meditasi samsara sama penurunan gelombang otak gitu. oke. Bentar-bentar. Ini ada yang mau memberikan tips semangat ini dari Bu Ani. Ya, Silakan Bu Ani kalau mau memberikan tips semangat. matur suwun, Mas. Monggo, monggo. Oke, Bu Ani, monggo. Iya semangat Mas, karena saya kan ini ya mengalami hal-hal, selalu mengalami hal-hal yang di luar nalar. Oke, Maka agak dekat lagi Bu supaya suaranya kenceng. ya, kenapa saya semangat? Karena saya tuh sebelum ikut RK, saya tuh memang dari muda ngalami yang hal-hal yang aneh Mas. Gitu. Nah, itu Mas sampai saya ngalamin melahirkan anak astral. Makanya saya semangat Mas. Saya Gitu. pengen kan kena badan pengaruhnya ke badan Mas, nggak enak ya. Gitu. Makanya saya semangat pengen apa ya? Pengen kayak dulu lagi gitu, badan enak gitu ya Mas ya. Nah, itu malah gini Mas. 3 hari saya kan ikut 10 Agustus ya. 3 hari itu malah yang datang tuh Mas ke saya. Mas, Kan? Iya, Mas Mas. Guru, Mas Guru, Mas Guru Oh, yang tak kira datang. Mas. Tiba-tiba Mas Guru. Mas Guru. Oke. Mas Guru yang datang gitu. Udah 2 minggu datang lagi Mas Guru gitu. Saya semakin semangat. Ngapain datangnya? Yang pertama Mas Guru bilang ke saya, udah tinggal kamu sama Allah gitu. Itu aja. Yang kedua, Mas Guru ngajak Mas Guru bawa perempuan 2, ngajak saya. Nah, udah wah itu saya nyambung gitu. Makanya saya semangat. Kalau BE saya nggak pernah ditinggalkan. Kalau ruhnya untuk berapa hari ini karena saya sibuk banget, memang bolong-bolong. Tapi saya semangat terus Mas. Ini Mas, saya tuh kenapa ikut RK? Ya itu saya dari kecil, dari muda tuh Mas selalu yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-aneh saya tuh dituntun dengan suara gitu ya. Makanya saya pas saya tirakat 2 minggu yang lewat Mas Guru gitu, ini RK yang lewat. Wah ini yang Allah kirim. Makanya saya langsung ikut. Ya terus ketemu di hotel, Mas, saya ini ada yang harus saya omongin gitu. Kata Mas Guru, ya sok omongin aja gitu.
tapi mulut saya kayak ada yang nutup Mas, nggak keluar gitu, nggak keluar. Ya udah biarin saya nanti aja lah, saya pengen privat aja gitu supaya waktunya luang. Ternyata sampai sekarang udah 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan belum ada waktunya gitu. Makanya alhamdulillah sekarang jadi Mas Guru saya pengen saya harus gimana gitu. Sampai ini udah 3 bulan tapi masih tetap gitu, masih tetap dengan kalau malam saya dibawa kemana gitu ya, ada di alam mana. Nah itu kalau di EEG itu di rumah sakit, Bu ini udah pingsan lagi, ini berapa kali Ibu seminggu ini pingsan gitu. Padahal bukan pingsan Mas, satu mimpinya Semuanya kemana jalan-jalan. gitu. Semuanya Iya jalan-jalan. itu selalu gitu. Nah itu yang saya lahirkan anak tuh kalau ketemunya kayak di mimpi Mas. Anak saya tuh selalu ketemu itu. Lah lapo wong iki. Kemana Corona ini orang? itu itu apa namanya, energinya tidak boleh bercerita itu. Oh. Anak gaibnya tidak boleh menceritakan. Ya wis Bisa. nggak apa-apa ya. Tadi tak kira memberikan tips semangat, ternyata malah cerita ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ya, nggak apa-apa. Wis, oke lanjut ya. Oke, perbedaannya PGO dengan musik samsara gitu ya. Perbedaannya adalah yang pertama ya, kok yang dirasakan sama kan gitu. Penurunan gelombang salah rasa mungkin ada kesamaan ya, tapi kalau fungsinya berbeda. Fungsinya kalau PGO atau penurunan gelombang otak itu meditasi yang belum ke ranah spiritual. Itu masih meditasi untuk memproduksi hormon ya, untuk memproduksi hormon serotonin dan melatonin yang fungsinya untuk membalanskan gitu loh, mengembalikan fungsi sistem hormonal yang sudah berubah karena banyaknya hormon-hormon negatif, hormon-hormon kesetresan. Itu, Pak. Itu wajib dijalani, Pak, karena bekerjanya pada ranah fisik gitu loh. Itu bekerjanya pada ranah fisik. Ya, kalau masalah rasa itu sama aja. Ya, sesuai dengan tergantung tubuh gitu. Ya, kalau meditasi samsara itu adalah ranahnya adalah psikis ranahnya Spiritual. astral, yaitu untuk memperbaiki tubuh astral kita, ya. Dan itu juga sebenarnya ada manfaat fisiknya, tapi manfaat fisiknya lebih kepada regenerasi sel. Regenerasi sel. Jadi kalau kita sering meditasi samsara, kita awet muda, Pak. Kita awet sehat, Pak. Karena sel-sel kita akan terbaiki. Contoh teman-teman yang sakit itu, ya, yang punya keluhan-keluhan sakit itu, terutama sakit kronis, itu sering-sering aja yang namanya meditasi samsara. Tujuannya untuk apa? Gunanya untuk apa? Meregenerasi sel. Dan itu fungsinya untuk memperbaiki tubuh astral yang sukma. Jadi ranahnya adalah astral, Pak. Tapi kalau PGO ranahnya itu adalah fisik. Kalau sensasi rasanya seperti apa, Mas? Tergantung kondisi tubuh masing-masing. Ya, kondisi tubuh masing-masing. Itu seperti itu, Pak. Oke? Oke. Ya. Matur suwun. Oke, siap sama-sama. Mas, bagaimana kaki saya ini ada masalah, jadi sehingga saya tidak bisa duduk sila. Ya, sebenarnya untuk duduk di kursi itu tidak ada kata tidak boleh atau boleh gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah dicoba, Ibu, ya. Dicoba kira-kira bisa enggak. Ya, kira-kira bisa enggak itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika benar-benar Ibu tidak merasakan rasa yang disebutkan tadi mulai dari was-was, ya kan, khawatir, stres, bingung, masih membawa ego dan lain-lain, ya itu pasti bisa. Ya, itu pasti bisa. Itu pasti bisa. Jadi yang perlu dilakukan adalah dicoba dulu ya, Bu. Mana tadi yang bertanya? Bu Ya, siapa? saya. Oh ya, Bu Bu Afifah gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan dicoba dulu itu ya. Tapi kalau dari pakai bantal gitu sakit enggak, Bu? sakit. Sakit ya. Pernah Dari jatuh? kecil bisa bersila dari kecil sudah. Oh, Nah, sudah dari kecil. dari kecil enggak bisa, ya. Oke. Enggak Yang apa-apa, Bu penting ya. Enggak apa-apa. saya Nanti bisa. pakai kursi, dicoba aja terus-menerus.
Ya, Iya. dicoba aja terus menerus ya. Oke. Iya. Oke, itu ya Bu ya. Iya. Terus nggak bisa tenang gitu loh, Mas Guru. Kakinya sakit jadi nggak bisa tenang. Nah, makanya itu Iya. PR-nya bagaimana tenang. Iya. Ya, Iya. jadi Hmm. tidak boleh berkecil hati. Wah, kaki saya ini sakit, Iya. nanti malah nggak bisa. Ya, akhirnya yang membuat tidak bisa yang jenengan. Anda, Iya. ya. Iya. Oke. Terima kasih, Mas Guru.